Santapan Harian Minggu 2 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-46. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau yang menguatkan hati kami untuk siap menerima firman-Mu, dan Engkau yang meneguhkan hati kami untuk merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Matius 26 ayat 36-46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sahabat Santapan Harian, jalan penyelamatan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus tidaklah mudah. Ia harus menanggung salib sebagai akibat dari dosa yang sama sekali tidak dilakukannya. Semuanya ditanggung oleh Tuhan agar manusia yang dikasihinya dapat memperoleh hidup baru. Beratnya jalan itu digambarkan melalui bacaan kita hari ini. Setelah perjamuan Paskah, Yesus dan para murid pergi ke Getsemani. Ia hendak berdoa dan mempersiapkan diri untuk menyambut jalan salib. Perasaannya begitu berkecamuk. Ia diliputi perasaan sedih yang teramat dalam. Petrus, Yohanes, dan Yakobus pun diajak untuk berjaga dan berbagi kesedihan yang tengah ia rasakan. Lalu ia berdoa kepada Bapa. Doanya teramat jujur, namun penuh dengan keberserahan. Dalam doa, Kristus berseru, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Doa ini dilanjutkannya dengan ungkapan, "Tetapi
Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Doa ini mengekspresikan ketundukan penuh kepada Bapa serta keteguhan untuk menempuh jalan salib sebagai jalan penyelamatan. Kesedihan yang dialami Kristus seharusnya membuat ketiga muridnya turut berbela rasa dan mendukungnya dalam doa. Karena itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus. Rupanya rasa kantuk yang dialami murid-murid mengalahkan empati mereka bagi Kristus. Bukankah acap kali kita juga tertidur? Ketika iman kita tertidur, kita tidak menyadari anugerah besar yang telah terjadi dalam pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Penderitaan Kristus sungguhlah berat, namun ia tetap menundukkan dirinya kepada Bapa dan menganugerahkan cinta yang begitu besar bagi manusia. Minggu-minggu sengsara Tuhan akan kita hayati sebentar lagi. Jangan sampai iman kita tertidur. Marilah kita mengingat kesedihan Kristus sebagai tanda cintanya kepada kita, serta menggunakan minggu-minggu ini untuk mewujudkan kehidupan yang baru. Mari kita berdoa. Kesedihan-Mu Kristus memanggil kami untuk berbela rasa serta berempati kepada penderitaan orang lain. Di dalam belas kasih-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.